sekali lagi dengan aku Nida Sof ya di channel YouTube aku. Dan kali ini aku pengen ngebagiin cara aku mengatur keuangan dengan gaji cuma 400.000. Kalau ditanya cukup atau tidak, ya tentu tidak lah gitu. Tapi aku selalu punya plan keuangan yang kayak aku harus bagi-bagi ini biar cukupnya gimana. Kalau ditanya kurang, ya tentu kurang. Kalau ditanya bagaimana hidup dengan gaji 400.000 gitu kan, dengan ya karena emang aku masih sama orang tua, jadi kayak aku gak beli beras karena gak merantau gitu kan. Jadi uang 400.000 itu ya aku cukup-cukupin buat kebutuhan aku. Emang kayak mepet banget, tapi gue belajar dari situ bahwa ya gue harus tetap bukan hidup ya, kayak cari pekerjaan emang susah, tapi ya gak apa, kita jalan aja dengan segini dulu gitu. Dan ini pun aku gaji 400.000 itu lama banget. Jadi aku tuh udah kerja di sekitar berapa tahun ya, mungkin sekitar 1 tahunan lebih. Aku gaji itu 400.000, dan cara aku mau manajenya gimana, tentu ya aku bakal sharing ke kalian. Mungkin kalau kalian yang lagi sama gitu ya, kayak gimana nih gaji aku cuma 400.000, bayangin aja gitu kan. Tapi buat aku sendiri, gaji itu kalau ditanya cukup atau tidak, tentu tidak. Tapi kayak aku mau sharing aja cara aku pengeluaran gaji 400.000. Oke, kalau kalian memang kayak termotivasi gitu ya, terus kalian juga sama ngalamin hal yang kayak aku gitu, tapi udah di titik kayak aduh gue udah dapat penghasilan sendiri, ya aku bersyukur banget gitu. Kayak ya mau gimana lagi gitu. Tapi di sanalah aku selalu kayak bener-bener ngirit, hidup nyerit banget, jarang beli apapun yang gak dibutuhkan. Aku tuh sering kali dapat gratisan, kadang ditraktir teman kalau misalkan jajan. Jadi kalau aku punya jatah jajan cuma 20.000 itu 1 bulan, misalkan ada yang ngajak seblak gitu kan, 10.000 dananya gitu, itu pun gak apa ya, gak teratur. Jadi kayak ya udah cuma 10.000 aja, 20.000 buat 1 bulan buat jajan. Nah karena aku kerjanya gak dikasih makan, jadi gaji aku itu dialokasikan buat makan. Jadi aku alokasikan 250 buat beli rencang. Terus nasi dikasih sama mama aku. Tetap masih jadi anak yang beban orang tua lah gitu pada intinya. Terus aku bagiin 8.000 buat 1 hari. Kan makan itu aku 2 kali sehari, jadi kadang pagi kadang, pokoknya 2 hari sekali makan itu, entah itu pagi, siang ataupun malam, dengan budget 8.000. Buat itu 8.000 cukup buat apa ya, buat telur sama mie instan itu udah cukup. Tapi emang gak sehat ya, tentu gak sehat. Terus aku juga selalu nerapin dana darurat. Buat apa dana darurat? Jadi dana darurat itu buat keadaan kita, kalau misalkan kita sakit, kita beli obat dari dana darurat. Terus ada apa-apa dari dana darurat, meskipun emang uangnya gak besar, tapi cukup membantu aja. Terus aku juga selalu nabung, meskipun nabungnya tuh gak pernah kayak gimana, karena cuma 30.000. Terus apalagi kalau ada teman-teman yang nikah gitu kan, aku pakai uang dari tabungan itu buat beliin hadiah temen aku gitu. Terus sedekah, aku kasih sedekah itu di 5.000. Terus sedekahnya aku kayak beli snack gitu, kayak aku kasih ke orang-orang. Tapi itu kadang juga si uangnya kepake, jadi kayak jarang banget sedekahnya gitu. Tapi kalau misalkan ada uang lebih, ya tentu sedekah. Terus make up itu 50.000. Make up itu aku gak yang beli lipstick, yang beli cushion ataupun apa, aku selalu pakai buat beli Rexona ataupun kayak pelembab lah gitu gitu aja, karena ya uangnya belum apa ya, belum cukup gitu. Terus untuk alat mandi aku cuma beli buat 3 hal, yaitu sikat gigi, terus pasta gigi sama sabun sampo gitu sih. Oke, dan ini aku mau kita lanjut ke pembagian alokasi uang 400.000 aku. Let's try.
Nah, ini cara aku membagikan uang gaji 400.000. Yang pertama aku tulis dulu kebutuhan pokok. Untuk kebutuhan pokok aku membagi menjadi 2 bagian, dan yang kedua aku menuliskan kebutuhan pangan. Yang ini tuh yang harus banget. Yang pertama aku bagiin itu ke kebutuhan pangan, dan kebutuhan pangan juga dibagi menjadi beberapa bagian. Terus aku juga nyempetin nabung meskipun sedikit, karena itu bisa membuat aku tuh kayak punya uang simpanan lah, cadangan. Ada dana darurat buat aku sakit, beli obat. Terus ada juga di bagian terakhir adalah sodako. Nah, untuk bagian kebutuhan pokok aku tulis yang pertama adalah alat mandi, karena itu pokok banget kan, kita harus mandi gitu setiap hari. Yang kedua adalah make up. Nah, untuk make up nanti juga. Nah, untuk kebutuhan pangan ini yang paling harus banget adalah makanan sehari-hari atau buat beli rencang, karena aku gak dikasih makan buat kerjanya. Terus yang kedua aku bagiin buat jajan. Jajan itu buat apa? Ya buat aku jajan sama teman. Terus alat mandi aku kasih uang 35.000. Terus untuk make up aku kasih 50.000. Untuk makan sehari-hari adalah 250.000. Kenapa 250.000? Ya emang segitu. Terus untuk yang kedua adalah nabung, aku kasih berapa coba? Jajan dulu ya. Untuk jajan aku kasih 20.000, itu untuk 1 bulan kalau misalkan ada temen yang ngajak jajan. Terus juga nabung, terus aku nabung aku kasih 30.000. Bentar dulu ya, ini langsung ke dana darurat 10.000, terus sedekah 5.000, terus nabung sisanya. Berarti berapa? 30.000. Aku tulis 30.000. Nah, kan ini udah, mari kita jumlah ya guys. Jadi aku jumlahnya pakai kalkulator. Nah, untuk ngejumlahnya ini ada, kita jumlah dan lihat aja ya untuk kalian bagaimana cara ngejumlahnya pakai kalkulator. Guys, itu cara aku ngebagiin uang pemasukan pengeluaran 400.000. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.